Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya ya. Selamat sore, Pak. Ya, jadi ini kelompok berapa? Kelompok berapa ini? Siap, kelompok satu, Pak. Kelompok satu ya. Ya, tadi saya salah kirim ke kelompok 6. Ya, siapa ada yang merasa kelompok 6 tapi sebetulnya kelompok satu? Ya, ada saya salah kirim tadi itu, tapi nggak apa-apa lah. Ya, yang penting yang kelompok itu kalau nggak salah hari berikutnya minta waktunya. Ya, nah kalau kalian kan mintanya jam 4. Nah, tadi karena saya ada aktivitas, saya rapat dengan direktorat PSMK ya gitu. Jadi saya bicara dulu dengan mereka gitu loh. Nah, habis itu saya melayani kalian di perguruan tinggi nih. Oke, nah sekarang saya sudah mempersilahkan untuk share screen ya. Kemudian saya juga mengizinkan kalian untuk merekam ya apa yang menjadi pembelajaran kita. Nah, tapi nanti juga saya rekam kemudian saya posting di YouTube ya supaya bisa dipelajari. Segala informasi yang sifatnya pribadi itu menjadi privasi kita ya. Itu akan saya sortir dan potong, tidak akan saya sebarluaskan. Jadi hanya yang bersifat positif saja dan terkait pembelajaran kita. Terkait opini segala macam tidak akan saya publikasi ya, itu adalah kode etik kita. Nah, oke, silakan saja siapa yang mau memulai presentasi, share screen-nya sudah bisa dibuka, monggo silakan. Saya akan mute ya. Ya, Pak, mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Sudah mulai masuk belum? Oke, sudah mulai masuk. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Kami dari kelompok 1 yang anggotanya terdiri dari saya, Agi Wahyu Firmansyah, Ahmad Fahmi Latif, Alvanaro Genta Sasmita, dan Ali Farakan. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang dasar teknologi informasi. Pengantar komputer. Dalam pengoperasian komputer, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yakni sistem komputer dan fungsi komputer. 1. Sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data. Contoh, software, hardware, dan brainware. Perangkat tersebut mempunyai fungsinya masing-masing pada sistem komputer pada saat beroperasi dan ketiganya saling berhubungan. Dua, fungsi komputer. Secara umum, fungsi komputer dasarnya mempunyai 4 fungsi utama. Adapun fungsinya sebagai berikut. 1. Menginput data yang ada. 2. Memproses data yang telah masuk. 3. Menghasilkan data dari input yang telah dimasukkan. 4. Menyimpan data yang diperlukan.
Penjelasan sistem komputer. 1. Hardware. Suatu perangkat elektronik yang pada komputer bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Contoh, motherboard, prosesor, ROM, RAM, hard disk, I/O, display. Hardware sendiri dikategorikan dalam 3 jenis, yaitu perangkat input atau masukan, perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data. Contoh, mouse, keyboard, scanner, atau mikrofon. Berikut contoh gambar dari perangkat input masukan. Dua, perangkat proses. Perangkat keras yang digunakan untuk menerima data dari perangkat input dan memproses data tersebut. Contohnya, prosesor, RAM, NOR bridge, dan lain-lain. Berikut contoh gambarnya. Yang selanjutnya yaitu perangkat output. Perangkat output merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil data yang telah diolah oleh komputer kepada user atau pengguna. Informasi yang diteruskan oleh komputer melalui perangkat output bisa berupa grafik, desain, suara, video, seperti monitor, proyektor, printer, headset, maupun speaker. Berikut adalah contoh gambar dari perangkat output. Yang selanjutnya yaitu software. Software merupakan kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Perangkat lunak ini bersifat tidak dipegang dalam penggunaannya. Perangkat lunak ini diklasifikasikan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, sistem operasi atau operating system, yaitu program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar sehingga dapat mengatur kerja media input, output, ataupun media pemproses. Contoh, Windows 7, Windows 8, Windows 10, MacOS, dan Linux. Berikut adalah contoh gambar dari sistem operasi. Yang selanjutnya yaitu program aplikasi. Program aplikasi merupakan perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu. Misalnya, program pengolah kata, pengolah presentasi, dan desain grafis. Contoh, Microsoft Word, Microsoft Excel, Adobe Photoshop. Berikut adalah contoh gambar dari program aplikasi. Yang selanjutnya yaitu bahasa pemrograman, yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan prosedur atau aturan tertentu agar diterima oleh komputer. Berikut merupakan contoh dari bahasa pemrograman. Program bantu. Program bantu merupakan aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer, serta merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu. Contoh, antivirus, CC Cleaner, dan WinRAR. Berikut adalah gambar dari program bantu.
selanjutnya adalah sistem komputer brandware. Brandware merupakan orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Brandware sering juga disebut sebagai perangkat intelektual yang memakai dan menjelajahi kemampuan hardware ataupun software. Pengguna komputer biasa disebut dengan user. Namun user sendiri ada macamnya, yaitu satu programmer. Programmer adalah orang yang punya kemampuan dalam bahasa pemrograman, sering berperan sebagai pembuat perangkat lunak yang diperlukan pada sistem komputerisasi. Yang kedua, administrator. Administrator adalah orang yang bertugas mengelola sebuah sistem operasi dan program yang digunakan pada komputer atau jaringan komputer. Yang ketiga, operator. Operator adalah orang yang menjalankan sistem operasi dan program dalam perangkat komputer. Demikian pengertian dari sistem komputer. Kesimpulannya adalah sistem komputer adalah perangkat-perangkat komputer yang saling berinteraksi satu sama lain, bertukar data, dan menghasilkan sebuah informasi yang diharapkan pengguna. Proses tersebut pun didukung oleh software, hardware, dan brandware, di mana ketiganya tidak bisa dipisahkan dan saling mendukung dan bergantung satu sama lain. Selanjutnya mengenai pengenalan perangkat keras komputer atau biasa disebut hardware. Yang pertama, motherboard. Motherboard merupakan komponen utama dari sebuah PC, karena disinilah semua komponen PC akan disatukan. Bentuk motherboard sendiri seperti papan sirkuit berupa PCB yang memiliki berbagai macam komponen elektronik yang saling terhubung. Motherboard berfungsi untuk menghubungkan seluruh komponen penyusun sebuah komputer serta menghubungkan bahasa kode antar perangkat keras agar dapat disinergikan menjadi sebuah aktivitas kerja perangkat komputer. Dan selanjutnya yaitu prosesor. Prosesor adalah komponen komputer yang merupakan sebagai otak yang menjalankan proses dan pengendali kerja komputer dengan bekerja sama perangkat komputer lainnya. Satu bagian yang terpenting dari prosesor adalah 1. Arithmetic Logical Unit atau ALU, 2. Control Unit atau CPU, 3. Memory Unit atau MU. Yang kedua yaitu fungsi prosesor. Fungsi prosesor yang pertama otak dari komputer, kedua menjaga performa komputer, ketiga mendukung kebutuhan spesifik komputer. 3 jenis-jenis prosesor. Yang pertama ada Intel, yang kedua ada AMD atau Advanced Microprocessor, yang ketiga ada ARM prosesor. Untuk yang selanjutnya yaitu ROM. ROM adalah singkatan dari Read Only Memory, yang merupakan perangkat atau proses yang terdapat di dalam CPU, suatu komputer yang bentuknya berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya bisa dibaca. Data yang disimpan pada memori ini tidak mudah menguap atau hilang meskipun aliran listrik dimatikan. Fungsi ROM yang pertama sebagai tempat eksekusi kode booting, yang kedua sebagai alat pendistribusian software komersial, yang ketiga sebagai media penyimpanan dengan tingkat keamanan tinggi. Jenis-jenis ROM. Jenis-jenis ROM yang pertama ada Max ROM, dua ada PROM, yang ketiga ada EEPROM, dan yang keempat ada EEPROM.
RAM. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory yang memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan data atau instruksi program sementara pada suatu komputer. Data pada RAM bersifat sementara, yang artinya jika komputer atau laptop dimatikan, maka data tersebut yang ada pada RAM juga akan terhapus. Fungsi RAM: pertama, membaca data; kedua, penyimpanan sementara; yang ketiga, berperan vital dalam gaming dan desain. Yang kedua, jenis-jenis RAM. Yang pertama ada DRAM, yang kedua SRAM, yang ketiga EDORAM, yang keempat ada SDRAM. Hard disk. Hard disk adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data pada komputer. Semua data yang ada dalam komputer, baik itu dokumen, gambar, data, sistem, OS, aplikasi, akan tersimpan dalam perangkat ini. Hard disk atau HDD atau biasa kita sebut sebagai hard disk menyediakan ruang khusus untuk menyimpan data dan membaca data. Perangkat ini bersifat non-volatile memory, yang berarti data yang kita simpan tidak akan hilang meskipun komputer mati. Pertama, fungsi hard disk. 1. Menyimpan file dalam bermacam format. 2. Sebagai space menyimpan data. 3. Menyimpan data bagi aplikasi dan software. 4. Sarana backup. 5. Menyimpan data dari operasi sistem. Yang kedua ada komponen. Komponen pertama 1. Dudukan, yang kedua saringan, yang ketiga piringan, yang keempat motor servo, yang kelima tungkai, yang keenam kepala baja, yang ketujuh aktuator, yang kedelapan pengatur kepala, 9 komponen papan, dan yang terakhir pengatur fix. I/O atau input-output adalah suatu perangkat yang berhubungan dengan sistem komputer dengan cara mengirim sinyal melalui suatu kabel atau bahkan melalui udara. Input atau output mempunyai keterkaitan dengan peripheral. Peripheral adalah semua jenis device yang berinteraksi dengan CPU melalui modul input-output. Ada 3 jenis peripheral. Yang pertama, human readable peripheral, yang artinya berinteraksi dengan user atau manusia. Contohnya monitor, keyboard, mouse, mikrofon, loudspeaker, dan touchscreen. Yang kedua ada machine readable peripheral, yang artinya interaksi antara mesin yang berlangsung tanpa campur tangan user. Contohnya hard disk, sensor, aktuator, CD-ROM drive. Yang ketiga ada communication peripheral, artinya interaksi dengan device lain melalui koneksi jaringan atau saluran komunikasi lain seperti infrared, bluetooth, dan modem. Yang terakhir, display. Display merupakan salah satu program yang ada pada sistem komputer operasi Microsoft Windows, di mana fungsi pada menu ini adalah untuk mengatur tampilan layar di monitor PC. Ada beberapa menu yang terdapat pada display, diantaranya 1. Tema. Background tampilan layar ditambah dengan serangkaian suara, icon, dan elemen-elemen lain. Yang kedua ada desktop. Tab menu yang dapat mengatur tampilan awal atau desktop pada layar monitor atau yang sering kita dengar dengan istilah background. Yang ketiga ada screensaver. Screensaver adalah program tampilan yang aktif ketika komputer dalam kondisi idle atau penggunaannya tidak melakukan apa-apa. Yang keempat, appearance, yang artinya tab menu yang lebih mendetail lagi mengenai pengaturan tema pada layar. Yang kelima, setting. Setting adalah tampilan pada display properties yang tampilannya untuk mengatur kualitas warna pada tampilan PC dan pengaturan lainnya.
Sekian dari kelompok 1 dari kami. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Terima kasih kembali. Ya, kurang lebih sama kayak kelompok kemarin. Cuman perbedaannya, kalian belum begitu bisa membawakan presentasi ini. Jadi artinya begini, jangan kaku, bikin emoticon happy gitu loh. Jangan bikin para pendengar ngantuk. Ya, terus iringi dengan musik nggak apa-apa ya. Inovasi, namanya inovasi ya. Walaupun belum sempurna, kita baru mengawali. Ini bukan ending, karena apa? Presentasi akan selalu kalian kerjakan di setiap kesempatan mata kuliah lainnya. Nah, maka jadikan yang kita pelajari saat ini jadi dasar untuk perbaikan. Kritik saran saya, lebih banyak berikan gambar, biar lisan kalian yang menjelaskan. Gambar hard disk ada berapa tipe? 3, tak, baru jelasin ini apa. Walaupun kalian di sana pegang teks, ya itu untuk melatih ya, untuk melatih. Ada baiknya dihafal dan dipahami, gitu loh. Bukan membaca, ya. Kalau tadi kalian membaca dari A sampai Z, dari 1 sampai titik ya, itu semua kalian baca dengan detail. Silahkan modifikasi dengan gaya bahasa kalian. Ingat, jangan kaku. Dengan saya nggak boleh kaku. Kalau kalian kaku, presentasinya jadi jelek kayak sekarang. Nanti perbaikin lagi. Nah, presentasi sekarang bukan akhir, maka ada perbaikan. Bagaimana cara perbaikannya? Nanti kalian menggunakan video. Ya, mungkin sudah lihat pada presentasi yang pertama, kelompok yang awal yang sudah saya posting di YouTube. Di situ saya sudah menjelaskan. Jadi saya tidak menjelaskan ulang, cukup ditonton bagian setelah presentasi. Itu ada kakak kelas yang dari beda jurusan, saya ngajar juga di TBL ya, Teknik Bangunan dan Landasan Bandara. Nah, mereka awalnya sama seperti kalian, sesi tidak resmi seperti ini, ya. Kita berdiskusi. Pak, mohon izin, kurangan kami ada di mana? Di sini. Pak, mohon izin, perbaikannya seperti apa? Nah, bikin ini. Nah, seperti itu, ya. Kalau nilai setting sendiri, ya, nilai itu setting sendiri. Kalau kalian memberikan presentasi yang memuaskan, membuatkan informasi yang kita bisa tangkap dengan mudah dan gamblang, bahkan sesuatu yang rumit kalian bikin mudah. Nah, itu akan sangat memudahkan sekali. Anggaplah kalian ngajarin anak kecil main game yang rumit, game strategi. Tapi dengan ikon dan gambar yang 3 dimensi, gambar yang indah, bergerak, kemudian diiringi suara-suara musik, akhirnya apa? Mengikuti dan bisa, walaupun belum bisa baca, ya. Nah, itu contoh, ya. Sesuatu yang rumit loh, game strategi itu bagus loh ya, sangat bagus. Saya tidak bilang game itu jelek, game itu bagus, game strategi itu. Karena apa? Mengasah otak kita untuk bernalar, ya. Ya cuman kalau jadi kecanduan, nah itu repot, ya. Tapi saya rasa kalian enggak. Untuk anak-anak kecil itu dia tidak bisa begitu bisa baca, bahkan bahasa Inggris itu game. Tetapi begitu ada ilustrasi gambar dan arahan, SOP-nya di situ jelas, anak itu mencoba. Nah, asumsikan pada saat kalian mempresentasikan, kalian menghadapi anak kecil, anggap saya anak kecil, sehingga kalian memudah memahamkan ke saya. Walaupun saya mungkin sudah paham, tetapi mungkin ada saya lupa, kalian memahamkan lagi. Itu fungsinya presentasi, ya. Kalian itu memberikan wawasan, pemahaman, pengetahuan kepada yang orang diberitahu. Saya sudah bilang, saya asisten kalian dalam belajar. Kalian arahkan. Saya cuma menunjukkan, oh ini seperti ini. Gitu. Bisa diperbaikin kok. Tenang saja, ya. Tidak saya komentari nilai jelek. Enggak. Ini bagus. Kalian sudah berani untuk menyampaikan informasi yang memang informasi itu adalah sifatnya teknik. Tetapi kalian masih kaku saja. Nanti latihan, dengan beriring perjalanan waktu, kalian akan fleksibel dalam penyampaian presentasi. Saya yakin gitu, ya. Itu nanti diubah aja. Nah, sama kayak kelas yang tadi, yang sebelum kalian, ya, yang awal, ya. Nanti selanjutnya kalian tuntaskan sampai modul internet ya, yang bab 6 ya, bab ke-6 ya. Bab 1, 2 kan sekarang nih. Ya.
Mungkin yang untuk ketik-mengetik sistem administrasi perkantoran, nanti saya akan sampaikan teknisnya seperti apa. Mengawali ini dulu nggak apa-apa, ya. Nah, nanti tinggal presentasi yang itu kan saling terkait, pengoperasian komputer. Kita belum membicarakan masalah jaringan, ya, belum. Nah, selanjutnya nanti kalian saya minta membuat video secara terpisah menggunakan seragam PDH. Yang di shoot itu atas aja, dari ya setengah badan lah. Misalkan bahasa gampang, di bawahnya kalian pakai celana bebas atau itu tidak bagian dari syuting. Tapi kalau mau di syuting seluruh badan, itu boleh. Nanti untuk ini saya arahkan, saya akan cari waktu. Kemungkinan besar hari Minggu, semuanya ngumpul lagi di Zoom bareng, saya arahkan. Sehingga kan di PPI itu kan paralel, satu kelas itu ada 2 dosen. Ya, seperti saya, untuk gambar teknik kan besok. Saya saking senangnya ngajar kalian sampai lupa kalau jadwal kalian tuh besok. Ya, saya kira hari ini gitu loh, ya. Makanya saya bilang ikuti dulu arahan Pak Barul. Ternyata diingatkan sama Raditya atau siapa itu. Maaf Pak, ini saya mengingatkan jadwal kami kan besok. Oh iya, ya Allah, lupa saya. Nggak apa-apa. Jadi syukur kalian ingatkan. Nah, jadi ikutin dulu dosen yang mengajarkan, dosen yang kedinasan di kalian, ya. Jadi Pak Baruda, kemudian Mas Is, ya, itu Ismail, monggo silahkan ikutin dulu arahan beliaunya. Kalau saya itu adalah finishing touch-nya. Mereka adalah spesifiknya, ya. Jadi saya adalah generalnya, sedang mereka adalah spesifiknya. Nah, seperti itu, ya. Kalau saya secara umum. Tetapi kalau sama dosen-dosen yang senior saya itu, mereka orang kedinasan asli di PPI, jadi kalian harus ngikutin arahan mereka, gitu. Saya mengolah kalian dengan kreativitas, beliau mengolah kalian dengan kedinasan, kayak gitu. Jadi kalau di saya tidak begitu resmi ya, yang penting sopan rapi, itu aja, ya, gitu. Tapi kalau dengan beliau ikutin arahannya. Oh, mintanya seragaman pada saat video conference seperti ini, Vicon seperti ini, ya monggo pakai seragam. Tapi kalau enggak, nggak masalah, tergantung arahan mereka, gitu aja. Jadi jangan kalian kehilangan kefleksibelan. Sana belajar, dengan saya juga belajar, gitu aja. Nah, itu nanti bikin video bareng, kemudian nanti saya ngelatih, ya, saya ngelatih kalian bagaimana kalian menyelesaikan itu semua. Nah, semua presentasi akan saya upload ke YouTube supaya bisa jadi koreksi bersama, ya. Bisa diketahui, oh, plus minusnya apa. Seperti kelompok yang awal, plusnya apa sih? Oh, begini. Minusnya apa sih? Oh, begini. Ya, kalau minusnya jangan dipakai. Pakai aja plusnya. Seperti itu. Ya. Nah, nanti ada software yang harus di-download atau dapat dari saya. Nanti tinggal tunggu saja. Ya, tunggu tanggal mainnya. Untuk besok nanti saya arahkan di grup WA saja dulu. Ya, supaya nggak pada bingung. Besok gimana ya? Karena besok itu ada Pak Baruda, ya. Nah, nanti bagaimana kalian menyikapi dengan beliau? Nah, beliau itu dosen kedinasan, maka ikutin arahan karena kalian adalah taruna-taruni kedinasan, ya. Nah, itu kampusnya khusus, ya. Nggak ada lagi STPI TLB itu nggak ada lagi tempat lain, ya. Itu. Oke. Dari sini kira-kira ada yang ditanyakan? Monggo silakan. Mohon maaf juga nih, di rumah saya agak sedikit ribut karena memang kalau jam segini ini adalah pesantren buat anak-anak kecil sekitar saya tinggal. Jadi mereka kumpul belajar ngaji gitu. Kalau siang belajar pelajaran umum. Monggo, kalau mau ada yang ditanyakan. Ahmad Fahmi Latif, silahkan kalau mau tanya. Aki Wahyu silahkan. Ali Farahan, Alvanaro Genta Sasmita, ya. Ini yang saya gemes ini nama Ali Farhan. Selalu saya langsung mau ngomong gini, Ali Farhan gitu ya. Padahal itu Farhan. Ya. Iya. Sempat ya, karena nggak bisa dibaca sekilas, dicermati tulis namanya. Oh, Farhan gitu. Saya langsung Farhan aja, waduh, ya. Nggak ikut bikin selamatan, ganti nama orang. Monggo kalau mau ditanya Ali atau Aki, izin Pak. Monggo silakan. Ya, silakan. Maaf, ada tamu Pak.
izin sebentar, Pak. Oh, nggak apa-apa, Ali Farhan kalau mau meninggalkan kita sudah selesai kok. Nggak apa-apa, saya izinkan. Siap. Ya, tinggalkan, Izin. Siap. monggo, tinggalkan ruangan saja. Untuk yang lain aja, ya. Untuk yang lain bagaimana? Silakan, monggo. Kalau ada yang ditanya. Ya Pak, mohon izin bertanya Pak. Silakan, Alvanaro. Untuk tugas selanjutnya itu Ya. langsung membuat membuat video atau minggu ini menyelesaikan yang bab 6 terlebih dahulu. Ya, 1, 2 sama 6 kan? Itu dulu selesaikan dulu. Siap ya. 1, 2 sama 6. Kita asistensi seperti ini, pilih waktu sehingga apa? Nanti kalian ketemu dosen yang lain sama bidang. Misal saya kan untuk besok kan ditemani sama Pak Barul Huda, ya. Nah, terima pelajaran mereka, nanti sama saya riset dalam arti apa? Nanti saya akan jelaskan terpisah. Saya cuman konsen dulu dengan presentasi dulu. Ya, bagaimana dengan gambar teknik? Nanti saya akan siapin. Ya, gitu. Jadi yang untuk sementara ini kalian fokus sama beliau, dengan saya presentasi saja dulu. Makanya 1 minggu ini saya minta selesai 1, 2, dan 6. Supaya saya bisa memasuki gambar teknik. Ya, gambar teknik. Iya, gambar teknik gitu. Karena sekarang ini yang saya kedepankan adalah metode untuk kalian membuat laporan ke saya. Metode bagaimana saya melaporkan kegiatan belajar kita ke kedinasan. Seperti itu. Ya. Siap Pak, terima kasih Pak. Nanti segala sesuatu saya bahas di WA group. Tapi jangan segan dan sungkan untuk tegur saya kalau saya kelupaan, ya. Itu jangan segan atau sungkan. Karena aktivitas saya sangat padat. Jadi untuk mengingat satu persatu mungkin saya tidak mampu. Jadi tolong diingatkan. Kayak ini tadi. Saya udah enak ya di sekolah nemuin tamu bicara panjang lebar, nggak lihat jam. Setelah lihat jam udah 3:30 lewat. Saya keingatan kalian. Nah, itu kan ingatkan saja. Saya tidak akan tersinggung, marah atau apapun karena sudah menjadi tanggung jawab pendidik. Ya. Jadi tanggung jawab moral saya ke kalian itu lebih besar daripada waktu saya sendiri, ya. Monggo silakan diingatkan aja. Pak, ini kan udah jamnya kami, gimana nih arahannya, apa dilanjut atau apa? Monggo silakan. Nanti kita diskusi. Kita negosiasi kayak ini tadi. Baru saya nyentuh rumah, ada tamu lagi. Itu saya nungguin sebentar, 30 menit minta waktu ya. Seperti itu, ya. Monggo, ada lagi yang tanyakan? Silakan. Fahmi mau yang tanyakan Fahmi. Ini dinding rumahnya Fahmi mirip saya loh. Dengan kusen berwarna biru. Iya. Ayo, bener ya. Naik ke atas sedikit ada ini stop kontak gitu. Nah, jangan-jangan serumah nih. Ya. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup Pak. Cukup ya. Nah, kalau nanti ketemu sama Pak Barul Huda, beliau itu dosen senior, ya, sangat senior, ilmunya banyak, ya. Beliaunya agak saklek, ya. Tetapi ingat, dia keras karena mau mendidik disiplin untuk memahami ilmu, ya. Maka ikuti, karena nanti ketemu lagi di semester berikutnya kalian, ya. Maka belajar sungguh-sungguh sama beliaunya, kayak gitu. Apa yang diarahkan dalam gambar teknik. Karena apa nanti yang saya ajarkan menggunakan software itu akan digunakan di semester yang akan datang. Jadi jangan sampai nggak ada filenya. Nanti beliaunya ngomel lagi, ya. Gitu. Artinya apa? Ya harus ada manfaat setelah pertemuan ini. Nanti kita konsentrasinya belajar ilmu AutoCAD ya. Belajar AutoCAD. Nanti kita bareng-bareng belajar AutoCAD. Seperti itu. Oke. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya tutup sampai di sini, ya. Tidak ada lagi pertanyaan. Silakan selesaikan sampai dengan materi 1, 2, dan 6 ya. Sebelum kita membuat video resminya yang menggunakan seragam. Boleh mengambil latar belakang pemandangan alam, boleh. Yang penting pastikan bahwa kalian itu posisinya ya paling enggak satu ada yang pegang kamera, boleh saudara atau apa. Yang satu kalian, kan nggak ada orang lain. Tapi kalau di situ kalian berdempetan dengan orang, saya sarankan jangan. Untuk saat ini di masa pandemi corona seperti ini, kita wajib menjaga jarak, ya, gunakan masker atau face shield. Nah, kalau presentasi jangan pakai masker, ya. Saya tidak menyarankan.
gitu. Jadi tutup masker begini ya. Nah, mendingan pakai face shield aja. Ya, biasanya di samping saya ada masker ini, lupa saya kemana. Jadi pakai face shield aja kalau memang di situ tempat umum banyak orang. Tapi kalau misalkan di taman rumah kalian sendiri atau mungkin di kamar kalian yang nggak ada orang ya, itu monggo silahkan pakai posisi selfie mode saja. Jadi kalian bisa menampilkan secara maksimal video untuk diri kalian. Nanti saya ajarin cara editornya, tidak usah khawatir. Semua ada tahap-tahapan. Setelah buat video, maka nanti saya akan melatih kalian bagaimana membuat editingnya menggunakan software di laptop. Gitu. Saya latih nanti, mungkin hari Minggu. Semuanya nanti kita zoom bareng nanti. Ya. Jadi saya gunakan waktu-waktu di luar jam kita kuliah. Jadi di luar jam kuliah saya gunakan waktu untuk melatih kalian lebih maju lagi. Jangan bosan, jangan sungkan. Kalau capek, istirahat aja. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup sampai di sini. Ya. Jumpa lagi nanti kita di WA Group. Segera selesaikan tugas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat. Terima kasih, Pak.